Oke, kita langsung mulai aja untuk kelas pasti hari ini. Selamat siang, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Oke, kita langsung mulai aja untuk kelas pasti. Nah, hari ini adalah kelas pasti umum ya. Jadi kita bahasnya mungkin lebih ke basic dan di sini juga eh, kami tidak sendirian. Di sini ada Mbak Sharon ya yang akan membawakan sesi pertama yaitu dengan tema ciptakan passive income melalui investasi saham. Jadi mungkin kalau misalnya yang hadir pada siang hari ini mungkin investasinya banyak yang di properti, mungkin ada yang di emas ya. Kita tahu juga emas juga saat ini sedang tinggi-tingginya gitu ya, sedang menarik gitu ya. Dan saham juga tentunya juga bisa sebagai passive income untuk yang mungkin Bapak Ibu saat ini yang mungkin bekerja gitu ya, atau mungkin sudah punya usaha, tetapi untuk menambahkan passive income-nya juga bisa melalui dari saham seperti itu. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, tentunya mungkin Mbak Selen akan menjelaskan secara detail gitu ya, bagaimana untuk menciptakan passive income melalui saham, tetapi juga kita harus tahu dulu bahwasannya dari manakah proses kita bisa membeli suatu saham tersebut. Nah, sebelum masuk, mungkin saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGS Internasional Sekuritas Indonesia yang akan membahas di sesi 2. Nah, sesi 2 ini mungkin kalau Mbak Seren sudah memaparkan materi tentang produknya, bagaimana memilih saham-sahamnya yang menjadi passive income kita dalam bentuk saham. Nah, kita juga akan simulasikan cara pembeliannya. Jadi kalau kita sudah dapat insight dari Mbak Seren, juga kita perlu ada atau perlu mengetahui bagaimana cara pembeliannya melalui CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Nah, sebelum itu mungkin saya akan melampirkan atau menampilkan ya eh, website resmi kita. Jadi kalau yang mungkin live di Facebook sudah mendapatkan semua informasi terkait CGS Internasional, juga bisa didapatkan informasi melalui website kita seperti itu. Nah, di sini tentunya kita punya promo yang menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya di CGS itu bisa melakukan pembukaan dua rekening, yaitu adalah akun reguler maupun akun syariah. Jadi untuk syariah mungkin lebih ke segmented ya untuk pembuka rekeningnya. Jadi kalau misalnya ingin bertransaksi dengan atau investasi sesuai dengan prinsip syariah, ini bisa menjadi gambaran atau menjadi alternatif ketika ingin tetap menjalankan syariahnya atau prinsipnya melalui akun CGS Internasional Syariah seperti itu. Nah, ditambah lagi yang lebih menarik di sini ada bonus saldo RTN sebesar 50.000 untuk pembukaan pertama ya untuk akun syariah dan di sini juga promonya masih panjang. Kita tunggu sampai 31 Desember 2024. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menawarkan juga ke teman atau keluarganya untuk membuka akun syariah, bisa berkesempatan mendapatkan saldo RTN sebesar 50.000. Di sini juga ada syarat ketentuannya. Jadi kita masih panjang, masih kita tunggu tanggal 31 Desember 2024. Dan bonus saldo RDN ini, atau mungkin yang masih belum tahu adalah rekening dana nasabah atau rekening efek seperti itu ya. Jadi nanti akan dibukakan ketika pembukaan rekening. Dan ketika akunnya sudah aktif, maka langsung ditransfer atau terisi RDN-nya sebesar 50.000 seperti itu. Nah, 50.000 itu tentunya juga bisa dibelikan untuk membeli suatu saham gitu ya. Mungkin kalau misal syariah, mungkin saham-saham syariah. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa cek lebih detailnya atau mungkin kalau di platform kita itu terlihat saham apa aja yang bisa dibeli seperti itu. Nah, ini untuk promonya. Dan selanjutnya di sini juga kita ada reksadana ya. Jadi ini juga produk baru juga tahun ini kita launching juga reksadana ini. Dan kita sudah beberapa kerjasama dengan aset manajemen. Jadi ini bisa menjadi pengetahuan atau menambah produk untuk di portofolio seperti itu ya. Jadi nggak sekedar di saham, tapi di reksadana itu juga kita sudah menyiapkan. Jadi reksadana itu sudah dikelola oleh manajer manajer investasi, jadi tidak perlu pusing.
Dan nanti bisa terlihat bahwasanya dari skala 6 bulan atau 1 tahun terakhir, pertumbuhan dari reksadana tersebut kita tampilkan juga. Seperti itu. Jadi bisa dipilih aja kira-kira untuk resikonya, apakah pengen yang high risk dan high return gitu ya, atau mungkin kalau yang buat jangka panjang juga ada seperti itu. Jadi bisa menjadi alternatif produk untuk misalnya ingin berinvestasi di reksadana. Nah, selanjutnya di sini juga kalau misalnya mau registrasi atau buka rekening, bisa diklik aja di sini, masukkan alamat email yang aktif gitu ya, masukkan kata sandinya. Pastikan kata sandi ini bukan kata sandi yang di email karena ada syarat, ada term and condition atau syaratnya, yaitu adalah ada huruf besar satu minimal 8 karakter dan ada angka seperti itu. Dan kita di sini konfirmasi kata sandi. Nah, nanti tinggal diklik aja di sini lalu klik register. Setelah itu nanti akan menerima email aktivasi dikirimkan ke email yang terdaftar. Lalu ketika sudah diklik dari yang Gmail atau emailnya, bisa langsung diarahkan ke login di sini. Jadi tinggal masukkan email lagi lalu passwordnya aja. Dan nanti silakan untuk melanjutkan pembukaan rekening gitu ya atau registrasi untuk informasi data diri dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya sudah selesai disubmit dan untuk proses pembukaan rekeningnya cukup cepat ya, yaitu sekitar 1 hari. Jadi kalau misalnya tidak ada kendala atau tidak ada perbaikan, maka akunnya sudah ready sekitar besok untuk bisa melakukan pembelian saham seperti itu. Nah, di sini juga kalau misalnya ingin informasi lebih lanjut atau ingin dibantu untuk membuka rekeningnya, silakan saja untuk hubungin melalui WhatsApp ya di 0815 1180 4883 atau email ke jk.cso@cgsi.com. Dan nanti juga akan menerima informasi semuanya di email tersebut ya. Nanti kalau misalnya ada pembukaan rekening misalnya kayak RD-nya sudah jadi atau perbaikan data, semua akan terinformasikan ke email yang tadi sudah didaftarkan seperti itu. Makanya pastikan emailnya aktif agar bisa melanjutkan atau bisa membuka rekening di CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Nah, biasanya kalau misalnya sudah menjadi nasabah, kita ada kelas edukasi khusus nasabah, jadi bisa cek aja langsung di Jelajah lalu jadwal kelas edukasi. Jadi di sini semua ada informasi terkait kelas edukasi ya. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya biasanya kita ada pasif khusus nasabah, mungkin lebih spesifik lagi ya untuk materinya. Mungkin kalau misalnya ingin belajar teknikal, fundamental atau update market gitu ya, di sini juga akan dijelaskan oleh tim research kita. Biasanya ada Mbak Seren, ada Mas Mino maupun Mas Andri yang akan membawakan materinya. Dan di sini tentunya bisa sambil sharing. Tentunya kita sama-sama belajar dan kita juga akan membahas iTrade untuk aplikasinya lebih dalam karena kita di sini juga ada 3 channel ya yang kita yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membeli suatu saham atau trading. Yang pertama ada aplikasi mobile, ada website, ada desktop. Jadi kalau misalnya yang masih bingung, kita juga sudah siapkan user guide ataupun kelas edukasi khusus platform atau aplikasinya kita juga sudah sediakan seperti itu. Nah, itu saja. Mungkin kita langsung sesi pertama ya. Di sini sudah ada Mbak Seren yang sudah menyiapkan materinya yang menarik yang bisa Bapak Ibu dengar. Mungkin kita langsung aja langsung ke Mbak Serennya. Baik, Mbak Seren, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu. Selamat siang untuk Bapak Ibu yang udah hadir ya. Semoga semuanya sehat. Hari ini kita mau ngobrolin tentang investasi saham dengan metodenya itu mungkin kita dapetin passive income dari investasi saham. Nah, mungkin ada beberapa ini ya, metode dalam investasi saham yang bisa kita manfaatin nih ngedapetin si passive income itu. Nah, mungkin untuk lebih detailnya kita akan langsung masuk ke materi ya. Saya izin share screen. Oke, 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 udah terlihat ya. Oke, oke. Nah, oke, passive income. Jadi kayak kata-katanya itu sesuai dengan namanya ya, pasif. Nah, pasif itu tuh artinya kan kita tuh tidak aktif atau kita tuh nggak perlu melakukan kegiatan-kegiatan
yang sifatnya itu tuh memerlukan skill atau tenaga banyak, kurang lebihnya gitu. Nah, kita mungkin mau tahu lebih dalam nih tentang namanya tuh passive income kalau di investasi. Oke, kalau gitu kita akan next. Nah, mungkin akan jadi ada ini nih, perbedaan dan sekaligus jadi pertanyaan juga ya. Mungkin passive income dan active income tuh bedanya apa? Jadi ini sangat mendasar sih ya. Balik lagi ke namanya aja. Nah, kalau misalkan kita ngomongin passive income, itu sebenarnya dihasilkan dengan usaha yang relatif minimal nih. Ini kalau dilihat dari gambar yang ada di depan Bapak Ibu sekarang, itu ada tulisannya ya, sewa rumah gitu. Terus sebelahnya lagi ada gambar lagi tiduran, lagi santai, tapi dapat uang. Nah, kurang lebih tuh passive income tuh seperti itu. Jadi kita itu bisa mendapatkan usaha, kita bisa mendapatkan investasi. Oke. Halo? Oke. Oke, kalau gitu aku ulang dari awal ya. Tadi suaranya nggak kedengeran ya. Oke, Bapak Ibu, semoga kabarnya sehat semua. Saya Syara Natasha selaku Retail Research Analyst dari CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang passive income. Oke, passive income mungkin udah banyak banget yang sering denger ya tentang passive income. Nah, kita mau tahu nih sekarang detailnya. Passive income sama active income tuh bedanya apa sih? Oke, jadi kalau misalkan passive income itu sebenarnya lebih ke arah pendapatan yang bisa kita dapetin dengan usaha atau pekerjaan yang relatif itu tuh minim aktivitasnya. Contohnya mungkin seperti investasi. Nah, mungkin kalau biar lebih gampang, secara visualnya tuh ada di gambar layar kaca Bapak Ibu nih. Jadi kalau misalkan itu kan ada tulisannya ya sewain rumah gitu. Nah, sebelahnya ada orang lagi istirahat. Jadi selagi dia lagi istirahat itu sebenarnya uangnya itu akan terus masuk nih. Jadi pendapatan dia. Uangnya itu dari hasil dia sewain rumah. Nah, kurang lebih gitu. Itu salah satu contohnya. Lalu kalau active income, kita ngomongin active income itu berarti dihasilin atau pendapatan yang asalnya itu tuh dari pekerjaan kita sehari-hari nih. Mungkin bisa dari pekerjaan ya, bisa juga dari bisnis yang benar-benar full in charge. Jadi kitanya itu emang mungkin secara harian kita nggak kerja di kantor, tapi kita itu kerjanya untuk ngebangun bisnis kita sendiri. Nah itu sama, itu kan diperlukan sebuah apa ya, keaktifan kita kan secara lebih deep, lebih luas dalam kesehariannya agar bisnis kita tuh bisa tetap berjalan baik. Nah, itu namanya tuh active income. Jadi udah ini ya, udah dapat bedanya ya, yang pasif sama yang aktif. Nah, kalau passive income sendiri mungkin bisa dikategoriin ada ini ya, beberapa contoh deh sumber dari pendapatan pasif yang emang udah terkenal. Yang pertama, sewa properti kayak gambaran tadi. Jadi sesimpel kita punya properti lalu kita sewakan, nah nanti biasanya uangnya itu akan masuk nih ke kita nih kalau misalkan ada yang menyewa. Bisa per bulan, bisa per kuartal, atau mungkin per tahun. Nah, itu tergantung dari kita yang menyewakan. Lalu yang kedua, ini instrumen investasi pasar modal. Nah, kan instrumen investasi di pasar modal itu ada banyak ya. Ada reksadana, ada obligasi, ada saham. Nah, yang mana nih yang akan kita bahas hari ini? Nah, kita hari ini mau fokus bahasnya itu ke saham. Nah, tapi nanti untuk detailnya akan di slide selanjutnya. Saya lanjut dulu. Nah, jadi kalau untuk yang ketiga, itu tuh ada misalkan royalti ya. Ini biasanya lebih ke arah seniman nih biasanya. Atau mungkin penulis, didapetin dari penerbitan buku. Lalu atau mungkin musik ya, menciptakan lagu, mas, dan juga karya-karya kreatif lainnya yang telah dibuat. Lalu yang keempat itu ada afiliasi pemasaran. Bisa jadi sumber passive income yang lain. Di mana emang kalau kita ngomongin afiliasi pemasaran, emang ini kerjasama dengan suatu perusahaan ya. Dan jadinya kurang lebih itu kayak sistemnya bagi hasil. Kita dapetin komisi karena kita mempromosikan produk perusahaan tersebut melalui biasanya kita share link dan lain-lain. Nah, hari ini kita mau fokus tentang saham nih. Jadi kita tuh bisa dapetin passive income dari saham, itu caranya tuh seperti apa sih? Mungkin kalau misalkan kita ngomongin passive income, kan itu sangat berkorelasi dengan investasi ya. Dan investasi zaman sekarang, orang-orang itu tuh masih tetap bingung. Karena kayak
Kalau mau mencairkan uang gimana? Kalau tiba-tiba butuh uang gimana? Terus ada lagi yang berpikir kalau, aduh modalnya dikit, kalau mau passive income besar, itu kan berarti modalnya harus besar. Terus ada lagi yang bilang kalau, ah untungnya mah kecil, nggak seberapa gitu. Tapi ada juga yang benar-benar masih sangat takut untuk memulai investasi karena banyaknya dan maraknya investasi bodong, jadi takut kehilangan modal. Jadi takut kalau misalkan ketika investasi malah rugi nih, bukannya untung. Jadi ini semua tuh jadi sebuah problem yang bisa dibilang cukup umum untuk bagi orang awam ya, yang mau mulai investasi atau mungkin mau mindahin nih uangnya yang biasanya cuma didiemin di bank atau biasanya mungkin hanya ditaruh di instrumen deposito nih yang terkenal dengan nominal bunganya kecil tapi pajaknya tuh 20% gede ya. Tapi bisa dibilang jadi sebuah instrumen yang sangat diagung-agungkan dari zaman dulu. Nah, ini mungkin jadi sebuah apa ya, concern nih. Jadi hari ini aku mau share ke Bapak Ibu, kalau sebenarnya saham itu tuh sama menguntungkannya ya dengan deposito, dengan resiko yang bisa kita minimalisir, lalu juga dan menyenangkannya adalah pajaknya itu tuh lebih kecil. Bahkan kita bisa nggak kena pajak sama sekali. Nah, mungkin kita akan lanjut. Nah, kalau dari sisi saham sendiri, itu mungkin aku nggak perlu singgung lagi ya saham itu apa ya, cuman lebih ke arah keuntungan saham nih yang ngasih kita, uang atau keuntungan, itu tuh ada 2 ya, yang pertama dividen, yang kedua itu adalah capital gain. Jadi kalau misalkan dividen, itu tuh labanya perusahaan yang dibagikan ke para investornya. Jadi ini keuntungannya itu didapat dari perusahaan. Sementara kalau capital gain itu tuh keuntungan yang didapat dari hasil selisih jual beli saham. Kalau kita ngomongin capital gain, anggap aja kita kayak lagi jualan baju. Misalkan kita jualan baju harganya itu 100.000, itu harga modal ya. Terus kita jual di harga 120.000. Nah, berarti kan selisihnya 20.000 ya. Nah, selisih 20.000 itu adalah profitnya, itu kita sebut dengan capital gain. Sementara kalau dari dividen itu benar-benar full itu dari perusahaan. Jadi kita sebagai investor tinggal terima aja. Nah, lalu yang kedua, perbedaannya adalah kalau yang dividen itu perusahaan yang bagiin, nah kalau yang capital gain itu perlu seorang investor yang mengusahakan. Jadi ini sangat bergantung pada skill si investor, lalu juga seberapa aktif investor itu memantau market. Jadi ini tentunya butuh waktu dan butuh skill nih yang perlu di-develop dari awal biar bisa memaksimalkan cuan yang didapat. Nah, sementara kalau untuk dividen sendiri, ini otomatis itu kan di luar dari ini ya, di luar dari kontribusi kita sebagai investor. Yang bekerja adalah manajemen perusahaan, karyawan-karyawannya. Mereka mengusahakan biar perusahaannya itu bisa mendulang profit. Nah, nanti profit itu dibagiin ke investor. Meskipun nggak semua perusahaan yang listing di bursa itu membagikan dividen. Nah, di poin ketiga ini, jadi sebenarnya ada sekitar hampir 1.000 perusahaan yang udah listing di bursa, di mana emang nggak semuanya itu membagikan dividen. Mungkin nggak sampai setengahnya juga yang membagikan dividen secara rutin. Jadi emang sangat bergantung kepada perusahaan itu dan strategi perusahaan serta manajemen. Nah, biasanya untuk pembagian dividen sendiri itu diputuskan lewat sebuah rapat nih, namanya rapat RUPS, itu rapat umum pemegang saham. Jadi biasanya di rapat itu tuh nanti akan dikasih sebuah apa ya, kurang lebih tuh kayak musyawarah nih, yang mana yang setuju untuk bagi dividen, yang mana yang enggak. Nah, tapi biasanya tentunya ini akan sangat, memberatkan ke pihak-pihak yang punya sahamnya itu dalam ini ya, jumlah yang banyak. Nah, lalu kalau misalkan capital gain, ini itu bisa dihasilkan dengan trading saham apapun. Jadi kalau dividen mungkin nggak semua saham itu menghasilkan dividen, tapi kalau misalkan di capital gain, hampir semua saham itu tuh bisa ditradingkan. Jadi kita masih ada potensi nih untuk mendapatkan cuan dari sebuah saham. Nah, lalu yang menarik nih di urutan terakhir, itu dividen itu nggak kena pajak jika direinvestasikan. Jadi kalau kita dapetin dividen, itu nggak akan kena pajak kalau kita investasiin lagi ya, dan ini durasinya tuh kurang lebih 3 tahun. Nah, jadi kalau misalkan kita dapetin dividen, ini kurang lebih, apa ya,
bisa jadi sebuah opportunity ya, karena biasanya kalau dividen itu emang untuk orang-orang yang suka investasi dalam waktu jangka panjang, jadi volatilitas harga sahamnya itu tuh nggak gitu berasa kayak trading. Nah, kalau capital gain atau trading saham, itu tuh ada pajaknya. Pajak ketika kita jual saham ya, PPh ya jadinya. Lalu juga ada visual juga ketika kita menjual saham. Nah, sementara dividen kalau kita diemin, kan ibaratnya kita nggak kena fee-nya. Kurang lebih gitu. Nah, oke, kita mau masuk ke trading saham nih. Nah, kalau trading saham sendiri ini kan sebuah apa ya, sebuah metode ya, sebuah cara, tools atau strategi di mana investasinya ini tuh memerlukan pembelian dan penjualan saham dalam jangka pendek. Jadi kita itu memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungannya itu dengan cepat. Biasanya kalau trading itu emang banyak banget nih. Ada scalper, lalu ada swing trading, dan lain-lain. Nah, tapi kurang lebih itu tuh biasanya kalau trading itu kurang dari 1 tahun. Nah, kalau keuntungannya ya dari sisi trading, kita bisa dapetin profitnya itu kurang lebih cepat karena fluktuasi harga. Kita bisa untung cepat, tapi potensi resikonya juga bisa jadi cepat. Jadi tergantung seberapa kita bisa ambil momentum untuk jual dan beli sebuah saham. Lalu kalau secara likuiditas, sahamnya itu mudah dibeli dan dijual kapan aja. Mungkin ini lebih mengacu kepada saham-saham yang emang udah terkenal itu liquid ya. Mungkin salah satunya itu bisa beracu pada LQ45 ya, di mana itu 45 saham yang paling liquid di bursa. Lalu yang ketiga, akses informasi ya. Hingga saat ini emang untuk informasi, saham itu transparansinya itu udah paling jelas ya. Jadi untuk di berita kita bisa cari, lalu kalau misalkan kita trading saham, kita jadi seorang nasabah di sebuah perusahaan sekuritas, kita juga bisa dapetin untuk data-data terbaru nih tentang saham-saham yang di-cover sama analis dari perusahaan sekuritas tersebut. Nah, lalu yang keempat ada diversifikasi nih. Jadi emang kalau di trading kita juga memungkinkan banget untuk bisa trading itu di berbagai macam sektor dan juga lini bisnis. Nah, sementara kalau dari sisi tantangannya, ini mungkin jadi sebuah concern nih ya. Dimana kalau emang trading atau sebenarnya saham itu terkenal memiliki risiko yang tinggi. Resiko yang tinggi apalagi kalau untuk dalam waktu singkat ya. Karena untuk periode yang singkat otomatis pasti fluktuasinya itu jauh lebih besar. Nah, yang kedua ada tingkat stres dan emosional nih. Karena biasanya fluktuasi harga itu tuh memicu keputusan yang impulsif. Bisa dibilang itu sangat mengakibatkan emosi kita tuh naik turun ya. Kita bisa panik, jadi kita sering banget nanti kadang-kadang panic selling, atau tiba-tiba saking nggak percayanya sama hasil analisa sendiri, akhirnya jadi sering buat keputusan-keputusan yang nggak logis. Nah, itu jadi sebuah tantangan nih untuk di trading. Lalu yang ketiga ada biaya transaksi yang tadi sebenarnya udah disebut ya. Jadi emang tiap kita jual itu pasti akan kena biaya ini nih broker, fee, lalu juga ada pajak dan lain-lain. Lalu yang keempat, untuk waktu dan komitmennya itu emang dibutuhin. Kita perlu skill untuk tahu kapan jual, kapan beli, tapi untuk kita dapetin skill, pastinya kita tetap perlu juga waktu untuk belajar. Jadi itu dibutuhin. Kurang lebih satu set skill dan juga waktu ya, dimana kita harus niatin belajar dan juga kita mesti konsisten nih dalam memantau perkembangan pasar terutama secara daily. Itu kalau dari sisi trading saham. Nah, ini mungkin chart ya, kalau kita ngomongin trading kita pasti ya akan sangat ini nih, akan sangat bergantung sama chart, sama teknikal secara sehari-hari. Kita perlu monitoring, kita juga perlu skill, ya. Kita perlu ngambil keputusan dalam waktu yang cepat nih untuk menentukan kapan jual atau untuk menentukan saham apa yang mau dibeli. Nah, itu ciri khas dari trading. Nah, nextnya kita mau bahas tentang dividen investing. Ini mungkin jadi sebuah apa ya? Untuk di kalangan anak-anak muda mungkin ini nggak gitu terkenal, karena ini bisa dibilang sangat pasif. Kalau trading itu kan meskipun masih masuknya itu investasi yang jatuhnya itu kita nggak perlu kerja ya. Tapi kalau dividen investing ini lebih pasif lagi. Jadi kita ibaratnya kayak beli satu saham kita diemin untuk beberapa tahun dan nanti kita dapetin keuntungannya itu dari dividen.
keuntungan untuk harga sahamnya naik itu ada, tapi kita fokusnya itu ke dividen di sini. Jadi otomatis kita pasti memilih saham-saham mana yang rajin membagikan dividen. Seperti yang tadi saya sebut di awal, nggak semua saham di bursa itu rajin membagikan dividen. Jadi ada juga yang cuma bagi sekali langsung besar, ada yang nggak pernah bagi dari pas IPO, ada juga yang mungkin kadang-kadang dia suka bagi, kadang-kadang enggak. Ada juga yang selalu rutin. Mau perusahaannya rugi juga tetap aja dibagiin dividennya. Nah, kalau kita ngomongin dividen, dividen ini emang sebuah strategi investasi yang fokus pada membeli saham dari perusahaan yang rutin membayar dividen. Jadi emang tujuannya itu untuk menghasilkan pendapatan pasif ya, dan potensi pertumbuhan nilai saham atau kenaikan harga sahamnya. Karena emang biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang rutin membayar dividen, lalu juga secara makroekonomi, keadaan ekonomi kita lagi oke, lagi bagus, pasar saham lagi bullish nih, biasanya saham-saham yang rutin ini adalah saham-saham big caps ya, saham-saham yang udah mature, yang udah besar, di mana emang biasanya pasti di saat semua kondisi ekonomi lagi baik, harga sahamnya pun juga naik. Jadi berpotensi untuk harga sahamnya itu memberikan kita keuntungan atau capital gain lah kalau kita jual. Nah, keuntungannya apa sih kalau dari dividen investing? Jadi yang pertama ini emang pendapatan pasif ya. Kita tuh dapetin keuntungan rutin tanpa kita perlu jual saham. Lalu tentunya ini juga lebih stabil nih. Karena kita biasanya akan berorientasinya itu jangka panjang. Dimana kalau jangka panjang itu biasanya kita bisa ngeliat dari sebuah chart ya. Biasanya nggak akan terlalu volatile. Biasanya pergerakannya itu akan lebih jelas. Oh dia geraknya ke atas. Oh dia geraknya ke bawah. Nggak yang terlalu volatile kayak chart harian. Nah, lalu yang ketiga itu keuntungannya reinvestasi. Biasanya itu emang kalau kita udah dapetin dividen karena nominalnya gede biasanya nih, kita bisa investasiin lagi nih, kita bisa beliin lagi entah saham yang ngasih kita dividen kita beli lagi atau mungkin kita mau saham-saham lain itu pun bisa. Lalu ada ini jadi sebuah bentuk perlindungan dari inflasi. Kita tahu inflasi itu emang selalu terjadi ya. Dan sebenarnya inflasi selama itu masih di batas normal, masih di batas dari targetnya Bank Indonesia itu sebenarnya masih aman. Masih bagus-bagus aja untuk perekonomian kita. Nah, tapi sayangnya nih, inflasi naik terus, masalahnya income kita naik terus nggak? Karena kadang-kadang inflasi dari bulanan aja kadang bisa naiknya 2%. Oh, kalau tinggi itu tahunan ya, bisa naiknya 2%-an. Tapi kalau untuk bulanan mungkin 0, sekian gitu. Tapi emang setiap bulan gaji kita naik 0, sekian? Kan enggak ya. Ini jadi sebuah bisa dibilang sebuah opportunity lah dividend investing ini untuk kita bisa ngelawan inflasi. Jadi mungkin income kita secara bulanan kalau misalkan kerja itu gaji kita bulanan tuh nggak naik nih tiap bulannya. Tapi kita bisa jadi dapetin, income lain, source of income yang lain yang bisa nutupin gap antara pendapatan kita secara bulanan dan juga inflasi yang naik terus, kurang lebih gitu. Nah, tantangannya apa sih? Apakah ada tantangannya? Tentunya ada ya, dalam investasi pasti ada tantangan. Nah, untuk dividen sendiri emang tantangannya itu yang pertama pertumbuhannya terbatas. Jadi kenaikan harga sahamnya mungkin lebih rendah nih dibandingin trading. Jadi emang less volatile ya. Biasanya kalau emang less volatile itu pasti mungkin nggak menarik nih untuk para trader. Nah, tapi di balik harga saham yang mungkin naik yang nggak volatile, itu tuh diuntungkan atau diimbangi sama kemampuan perusahaannya untuk bagiin dividen. Jadi kurang lebih ya oke lah, sama lah. Ibaratnya kita nggak dapetin keuntungan dari harganya yang naik terus, tapi kita dapetin dari konsistensi perusahaannya bagiin laba terus-menerus berupa dividen. Nah, lalu yang kedua, resiko dividen dipotong atau mungkin nggak dibagiin maksudnya ya. Jadi perusahaan itu emang besarannya itu nggak pasti setiap tahun. Ada yang emang secara historikal, oh dia biasanya kasih 100%. Jadi labanya itu semuanya dibagiin ke investor. Ada juga yang kadang-kadang bagiin, kadang-kadang enggak. Alasannya karena perusahaan mau fokus ekspansi. Jadi daripada dibagiin ke investor, mendingan buat ekspansi aja. Kan nanti jadi bisa produksi lebih banyak barang, bisa dijual lebih banyak, otomatis pendapatannya naik, otomatis labanya naik. Jadi bisa one day bisa ngasih investor keuntungan.
Nah, lalu ada pajak dividen. Loh, tadi sebenarnya dibilangnya nggak dapat pajak, nggak kena pajak. Kok tiba-tiba sekarang ada pajak? Jadi sebelumnya itu emang untuk dividen itu kena pajak ya. Cuman dari tahun 2021, tepatnya lewat peraturan ya. Peraturan pasal 34 sama 35 PMK nomor 18 itu emang ditetapkan kalau misalkan dividen yang didapatkan sama investor itu nggak akan kena pajak kalau diinvestasikan lagi. Diinvestasikannya itu kemana? Ke produk-produk di pasar modal, produk-produk keuangan ya. Dan bisa juga di sektor real atau ke bisnis langsung. Nah, ini untuk lengkapnya, ini ada banyak banget. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa sambil googling, sambil belajar-belajar sendiri ya. Cuman emang biasanya untuk peraturan ini sendiri tuh 3 tahun dari dibagikannya dividen. Jadi kurang lebih kalau nggak salah kurang dari 6 bulan atau 3 bulan. Di kisaran bulan Maret biasanya itu kayak batas terakhir deh untuk diinvestasikan. Jadi nggak akan kena pajak. Nah, lalu nomor 4 itu perlu waktu. Jadi mungkin akan sering banget nih dengar, dividen hunter ya, atau orang-orang investor-investor yang emang mau ngejar dividennya aja. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dividen trap. Jadi ada kecenderungan di saat udah accumulate atau hari terakhir investor yang tercatat itu dapetin dividen, nah biasanya besokannya harga sahamnya langsung rontok. Ini biasanya kalau saham-saham yang kasih dividennya itu dengan nominal yang jumbo, ini biasanya akan terjadi nih. Jadi biasanya itu sahamnya itu akan turun lumayan dalam. Nah, biasanya kalau misalkan posisinya kita hanya dividen hunter aja, yang kita mau dapetin dividen habis itu kita jual sahamnya, ini udah otomatis malah kita rugi. Karena harga sahamnya pasti turun. Makanya kalau misalkan kita mau dividen investing, kayak namanya investing ya, bukan dividen trading. Dividen investing ini kita emang perlu waktu, setidaknya 2 tahun gitu. 2-3 tahun agar kita bisa dapetin returnnya tuh yang optimal juga. Nah, mungkin kita mau bahas hal yang menarik nih, dari dividen. Nah, mungkin kalau kita mau ngomongin tentang saham-saham apa aja sih emang yang rutin bagiin dividen, kita bisa mengacu ke indeks yang udah bursa buat ya, IDX High Dividend 20, di mana ini merupakan 20 perusahaan di bursa yang secara rutin membagikan dividen selama 3 tahun terakhir dan juga memiliki dividen yield yang tinggi. Nah, dividen yield itu apa? Dividen yield itu sebenarnya persentase ya, yang menunjukkan seberapa besar dividen yang dibagiin perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya. Jadi ini kurang lebih tuh menggambarkan imbal hasil atau keuntungan yang diperoleh dari investasi saham tersebut nih. Nah, ini di layar kaca Bapak Ibu ini sebenarnya 20 saham yang masuk ke indeks high dividend. Nah, ini bisa dibilang saham-saham yang bisa dibilang big cap semua ya rata-rata ya. Nah, dividennya ini nominalnya kan bervariatif ya. Dan ini tuh ada persentase nih, yang satu warna biru, yang satu lagi tabelnya warna merah. Nah, kalau yang warna biru itu maksudnya tuh yieldnya kalau kita hitung berdasarkan harga paskum. Tapi kalau misalkan yang merah itu kita hitung berdasarkan harga per hari Jumat kemarin, per harga close Jumat kemarin. Nah, jadi ini kayak mau nunjukin aja sih sebenarnya. Jadi pasca mereka bagi dividen, yang habis dividen harga sahamnya naik mana, yang habis dividen harga sahamnya turun sampai sekarang itu yang mana. Nah, otomatis kalau misalkan harganya turun, nah itu otomatis biasanya persentasenya tuh turun juga. Nah, kalau yang terbesarnya nih Bapak Ibu bisa lihat ya, yang kasih yield paling gede itu adalah PTBA. Ini perusahaan BUMN ya, di pertambangan, di batu bara nih yang kita terkenal. Kalau Bapak Ibu rajin baca berita, monitoring saham, mungkin tahu PTBA lagi rally lumayan kenceng nih selama beberapa minggu terakhir. Nah, ini juga yang bikin kenapa untuk current yield-nya ini dia turun sebenarnya, karena emang harga sahamnya lagi naik. Jadi emang kalau harga sahamnya naik, otomatis dividen yield-nya itu tuh turun tuh persentasenya. Tapi kalau misalkan harga sahamnya turun, otomatis yield-nya tuh naik. Nah, kita bisa lihat kalau untuk di urutan pertama tuh ada PTBA, lalu ada Antam ya. Kalau kita urutin berdasarkan dari current yield-nya nih, bukan dari yield dari cum nya. Lalu sampai yang di terakhir itu tuh ada TPIA. Jadi kalau kita mau ngelihat dividen dari sebuah saham itu besar atau enggak, bukan dari nominal dividennya ya Bapak Ibu, tapi kita ngelihatnya tuh lebih ke arah dividen yield-nya.
Jadi kalau kita ibaratnya beli sahamnya nih, misalkan beli saham PTBA harganya 4.000 misalkan sekarang. Nah, sementara dividennya itu 398. Nah, kalau kita bagi ibaratnya, untuk 398 kita bagi sama harga sahamnya, itu nanti ketemu tuh persentase atau yield-nya tadi. Ibaratnya kalau makin besar artinya dengan harga saham yang murah kita bisa dapetin keuntungannya yang lebih gede loh. Nah, kurang lebih tuh, untuk konteks dividend yield tuh seperti itu. Nah, ini kita ambil contoh ya. Saya ada 2 contoh nih hari ini. Jadi yang pertama itu PTBA. Tadi kita lihat kalau PTBA itu yang tertinggi ya. Nah, kalau untuk PTBA anggaplah kita modalnya itu 100 juta. Kita punya modal 100 juta, lalu kita beliin saham PTBA nih. Kita ambil harga 3 tahun lalu ya, karena kita mau nge-trace harganya tuh 3 tahun terakhir di 3 Januari 2022. Harga closingnya itu di 2.670. Nah, dengan uang 100 juta kita dapetin itu tuh 37.400 lembar saham atau ibaratnya 374 lot lah. Nah, di bulan Januari ini kita investasi 100 juta. Nah, lalu kalau kita ikutin nih, kita nggak jual-jual karena emang kita tujuannya itu kan untuk dividen investing ya. Nah, di bulan Juni itu dia biasanya bagi dividen. Lalu terakhir tuh di bulan Maret 2024 kemarin dia bagi dividen. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya nominalnya. Nominalnya itu berubah-berubah dan bahkan terakhir itu kecil sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita lihat total dividennya itu kalau kita jumlah itu kita dapetin 81 juta loh. 81,5 juta. Ini gede banget ya ibaratnya. Ini tuh udah 82% dari total investasi kita ibaratnya. Dari tahun 2022. Ini tanpa mempertimbangkan harga dari kenaikan harga sahamnya atau penurunan harga sahamnya. Jadi ini benar-benar pure dividennya aja. Dengan kita anggap di sini kita reinvestasi ya, jadi kita nggak kena pajak ataupun fee lain-lain. Jadi ini kalau kita bisa bilang, aset kita tuh bertumbuh signifikan, 82% dalam 3 tahun. Inflasi aja nggak sampai 10% dalam 3 tahun terakhir. Jadi bisa dibilang ini jadi sebuah katalis positif banget nih, atau jadi sebuah instrumen yang menarik metode investasi mungkin yang Bapak Ibu bisa ulik lebih jauh lagi, karena bisa jadi ini mungkin Bapak Ibu cocok nih untuk saham-saham untuk investasi di perusahaan-perusahaan yang mungkin rutin bagi dividen. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak semua cocok untuk trading, tapi bisa jadi juga gimana kalau misalkan untuk dividen investing aja. Karena tadi kalau kita lihat ya, berdasarkan list yang ini itu rata-rata kalau yang di tabel sebelah kiri itu di atas 5%. Ya, kurang lebih di atas ya 4% lah, 4% ke atas setahun. Ini ibaratnya kan mirip juga kayak rate deposito ya, tapi ini malah nggak kena bunga. Jadi ibaratnya ini sangat menguntungkan dibanding kalau kita investasi di produk-produk perbankan. Nah, lalu ini untuk dari fluktuasi harganya. Kita bisa lihat nih, kita buy-nya waktu 2022, harganya ada di sini. Harganya sempat naik signifikan, tapi kita nggak pernah jual. Sempat turun juga, tapi kita nggak pernah jual. Nah, sekarang harganya naik sebenarnya. Kalau kita bandingin sama harga kita jual tadi. Nah, lalu yang kedua, ini ada satu contoh lagi nih. Ini jadi contoh terakhir ya. Saham Astra Internasional. Anggaplah kita juga punya uangnya 100 juta nih ya modalnya. Kita beliin saham Astra tahun 2022 di awal tahun. Di 5.700. Nah, kalau misalkan kita lihat kita dapetin 17.500 lembar saham atau 175 lot. Nah, dengan modal awalnya 100 juta, kalau kita diemin aja, kita dapetin dividennya itu 50 juta ya. 50,6 juta. Jadi ini bisa dibilang angkanya menarik juga ya. Ibaratnya setengahnya dari modal kita tuh kita udah dapetin balik lagi. Nah, ini tentunya akan lebih menarik lagi kalau misalkan harga sahamnya naik. Nah, tapi harga sahamnya kalau yang tadi naik nih PTBA, nah ini nih harga Astra turun nih kalau dibandingin per harga sekarang. Tapi meskipun harganya turun pun kita dapetin keuntungannya lumayan gede ya, 50 juta loh dalam 3 tahun aja dengan modal 100 juta. Ibaratnya kita dapetin setengah dari modal kita. Jadi ini kan jadi sebuah opportunity ya. Bisa dibilang nih jadi sebuah hal yang menarik banget dan mungkin Bapak Ibu bisa jadi jawaban deh kalau misalkan Bapak Ibu misalkan takut untuk investasi di saham karena mungkin capek kalau mesti monitor saham tiap hari. Nah, Bapak Ibu
Kalau namanya saham itu sebenarnya kita nggak cuman trading aja, kita juga bisa dividend investing. Dengan saham yang banyak banget di bursa, ini jadi beberapanya itu bisa banget bikin kita dapetin keuntungan yang maksimal, karena balik lagi, nggak kena pajak. Terus habis itu fee-nya juga otomatis kita nggak dapetin fee kalau kita nggak jual. Jadi kan ibaratnya keuntungannya maksimal. Terus belum lagi yield-nya itu yang tinggi di atas bunga deposito. Bahkan di atas bunga bukan deposito doang ya, di atas bunga obligasi juga rata-rata obligasi untuk kayak obligasi retail sekitar 6 sampai 7%. Tadi kalau PTBA-nya 13%. Jadi kayak, nah ini kurang lebih bisa dibilang eh, less volatile tapi menguntungkannya itu maksimal karena biaya-biayanya tuh rendah bahkan nggak ada. Terus keuntungannya itu bisa dibilang persentasenya tuh gede banget. Nah ini jadi mungkin bisa jadi salah satu ini ya opsi Bapak Ibu kalau misalkan mau investasi dan mulai investasi saham, terutama mungkin mau fokus di dividen investing. Nah, itu untuk mungkin pemaparan saya hari ini ya, terkait dengan dividen investing atau passive income. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, itu bisa banget untuk tanya di kolom Q&A ya yang udah tersedia. Nanti akan saya jawab terkait dengan dividen investing atau passive income untuk materi kita hari ini. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu nggak ada pertanyaan, kita mau lanjut nih. Jadi nextnya mungkin tadi kita udah dikasih tahu tentang metode-metode dalam mendulang passive income di saham. Nah, nextnya mungkin kita mau belajar gimana caranya untuk beli dan jual saham lewat aplikasi kita nih. Nah, lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Mas Wisnu. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk waktu dan tempat dipersilahkan ya Mas Wisnu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Sharon untuk materinya. Sebentar. Oke, kita mungkin lanjut aja ya. Tadi mungkin Mbak Sharon sempat menyinggung ya bahwasannya untuk di CGS Internasional ada fee transaksi ya. Memang kalau misalnya ketika kita melakukan pembelian saham, tentunya dikenakan untuk fee transaksinya seperti itu. Nah, ini biasanya menjadi pertanyaan dasar sebagai calon investor gitu ya. Berapa untuk fee transaksi di CGS? Nah, untuk fee belinya itu di 0,1815% dan fee jualnya di 0,2815%. Nah, biasanya ada biaya lain nggak sih untuk di CGS seperti itu ya ketika sudah menjadi nasabah? Nah, untuk biaya lainnya tuh tidak ada, misalnya kayak biaya bulanan tuh nggak ada, lalu kita juga tidak ada minimum deposit atau dana yang mengendap di RDN seperti itu ya. Jadi yang tadi kita sudah gambarkan cara pembuka rekeningnya itu tidak ada minimum depositnya seperti itu. Atau kalau misalnya sudah melakukan penarikan dana, tidak ada dana mengendap yang ada, tidak ada dana yang mengendap di RDN seperti itu. Jadi sesimpel itu. Jadi pembuka rekeningnya juga tadi kita sudah simulasikan pembukanya dari online ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan gambaran cara registrasi ataupun nantinya next membuka rekening di CGS Internasional. Oke, tadi Mbak Sharon sudah menjelaskan secara detail ya bahwasannya tadi sudah ada beberapa pilihan saham tentunya ya mungkin yang dalam 3 tahun terakhir yang sering membagikan dividen dan lain sebagainya mungkin bisa menjadi acuan atau gambaran saham yang tadi digambarkan oleh Mbak Sharon bisa menjadi gambaran ketika ingin membeli suatu saham seperti itu ya. Namun juga kita nggak terlepas juga bahwasannya untuk menjadi investor memang ada beberapa macam ya. Jadi ada yang tipenya adalah trader gitu atau maupun menjadi investor. Jadi ketika membeli saham trader itu misalnya dengan jangka waktu yang lebih pendek atau singkat atau mungkin menjadi investor dengan membeli suatu produk gitu ya atau saham yang rata-rata mungkin fluktuatifnya atau pergerakannya tidak begitu tinggi gitu ya atau tidak begitu sering dibandingkan dengan saham-saham yang mungkin dia lebih cocok untuk ke trading seperti itu. Nah, biasanya itu menjadi apa namanya gambaran atau menjadi pilihan si investor ketika sudah menjadi investor di pasar modal atau di
lebih tepatnya di produk saham seperti itu. Apakah ingin jangka panjang maupun jangka pendek. Itu semua tergantung dari investor tersebut seperti itu ya. Cuman tadi sudah diberikan gambaran untuk saham yang menarik sebenarnya dari si Mbak Sharon seperti itu. Nah, nggak lengkap juga kalau misalnya kita tidak menampilkan dari iTrade kita seperti itu ya. Jadi kalau membeli saham, gampangnya dan simpelnya itu memang harus melalui dari sekuritas, tidak bisa melalui dari kita mengunjungi dari emitennya. Mungkin kita yang lebih simpelnya gitu ya, di perbankan kita membeli suatu sahamnya gitu ya. Semua pembeli saham itu melalui dari sekuritas. Nah, mungkin kita nanti akan simulasikan berapa sih minimal untuk pembelian suatu saham tersebut gitu ya, dan bagaimana cara beli dan jualnya. Semuanya itu bisa dilakukan melalui smartphone ataupun laptop maupun komputer seperti itu ya. Jadi sangat simpel dan gampang untuk membelinya. Dan semuanya itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau di luar negeri ketika pembelian sahamnya atau di Indonesia dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dengan gampang. Asalkan jaringannya stabil seperti itu ya. Jadi pastikan ketika ingin membeli suatu saham gitu, pastikan jaringannya stabil agar bisa tereksekusi dengan baik. Oke, mungkin saya tampilkan di sini untuk caranya ya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi di sini, eh kita bisa melakukan login melalui web base gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana sih kalau misalnya nanti login menggunakan mobile dan lain sebagainya? Mungkin nextnya kita akan tampilkan cara menggunakan mobile seperti itu ya. Tapi untuk gampangnya sebenarnya ketika kita ingin melakukan pembelian saham atau menjual saham sebenarnya mekanismenya mirip mau kita lakukan di HP atau di smartphone seperti itu ya, atau di web base ataupun di desktop. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita sudah mengunjungi web base gitu ya, atau mengunjungi iTrade kita gitu ya, tentunya ketika kita melakukan pembukaan rekening yang didapatkan apa sih sebagai investor baru? Nah, yang pertama adalah nomor rekening dana nasabah atau RDN yang tadi saya sudah sebut, bahwasanya nanti akan dibuatnya ketika melakukan registrasi. Nah, itu caranya gampang banget. Jadi kalau misalnya untuk melakukan deposit, jadi tinggal depositkan aja atau transfer ke rekening dana nasabah itu biasanya juga pakai bank ya. Misalnya kita di sini ada bank RD-nya itu ada dua, ada BCA dan CMI Niaga. Tapi untuk rekening tabungannya itu bisa menggunakan semua jenis bank gitu ya. Jadi misalnya mempunyai rekening tabungannya BRI gitu ya, sedangkan RDN kita ada BCA dan CMB. Itu bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi bisa ditransfer aja ke rekening banknya ketika Bapak Ibu pilih BCA atau CMB, nanti ada nomor rekeningnya bisa ditransfer di mana saja atau menggunakan rekening tabungan apa saja seperti itu. Nah, ketika sudah terdepositkan, maka kita ready untuk melakukan transaksi. Nah, itu jadi informasi pertama ketika sudah membuka dengan di CGS Internasional. Lalu selanjutnya juga nanti akan mendapatkan user ID, password, beserta PIN. Nah, user ID itu di inputnya di sini ya, beserta password. Nah, seperti ini ya. Jadi ini menampilkan semua informasi yang ada yang terupdate saat ini dengan kondisi marketnya memang masih buka ya. Sekarang masih pukul 14.22 dan nanti ditutup sekitar jam 4. Nah, di sini kita menampilkan ada nama ya, namanya Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah buka rekening nanti akan ditampilkan. Lalu ada buying power, ini adalah limit, mungkin saya akan jelaskan nanti. Ada portfolio value, nah ini adalah cost kita atau value yang kita miliki dalam bentuk saham, tapi dia akan update mengikuti harga dari saham yang kita miliki. Sebagai contoh, misalnya nanti kita modal kita 500.000 sebagai contoh ya, 500.000 dari sekian kita beli saham gitu ya, atau satu saham aja. Nah, ketika ada salah satu saham atau saham kita rugi gitu ya, dia akan menyesuaikan atau akan turun. Tapi kalau misalnya untung gitu ya, atau misalnya kita profit gitu ya, itu akan menyesuaikan. Jadi value-nya akan bertambah seperti itu ya. Jadi kita bisa make sure atau bisa cek bahwasanya, oh dari cost kita sebesar 500.000, ketika kita lihat di portofolio value, oh totalnya kerugiannya sekian seperti itu. Jadi ini adalah akumulasi jumlah aset yang ada di portofolio kita dalam bentuk saham seperti itu.
Nah, oke. Lalu selanjutnya di sini ada komposit ya. Jadi ini adalah ISG saat ini ya. Saat ini turun sekitar 1,43%, yaitu dari 7.585 ya saat ini ya untuk harga ISG-nya. Lalu di sini ada volume ya, ini kejadian saham yang transaksi saham seperti itu ya. Lalu value, nah ini adalah dalam bentuk cash-nya. Jadi hari ini indeks sekitar 9 triliun seperti itu ya. Lalu di sini juga ada frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah berapa kali ditransaksikan di HSG pada hari ini, seperti itu ya. Lalu kita bergeser ke bawah ya. Di sini ada 4 order book beserta running trade gitu ya. Jadi kita bisa melakukan transaksi saham melalui 4 order book tersebut. Nah, di sini mungkin ada berapa harga yang mungkin Bapak Ibu bingung gitu ya. Kok banyak banget harga yang ditampilkan? Mungkin kita jelasin satu persatu. Nah, sebagai contoh kita ambil saham Telkom ya. Di sini ada saham Telkom di harga 3.020. Berarti Telkom saat ini harga marketnya di 3.020. Nah, di sini ada base bidnya. Kalau kita lihat di sini sama dengan di sini ya, yaitu di harga 3.010 dan base offernya di 3.020. Nah, kalau kita geser ke bawah, ini ada harga open. Nah, Telkom tadi dibuka di harga 3.030. Berarti kalau saat ini 3.020, harga Telkom berarti cenderung turun. Seperti itu ya. Walaupun tadi sempat, ini nggak sempat sih, sebenarnya masih harga yang sama. Harga tertingginya sama dengan harga pembuka yaitu di 3.030. Terendahnya tadi sempat turun di harga 3.000 ya. Berarti hari ini Telkom sempat menyentuh di harga 3.000 di titik terendahnya. Dan di sini preview close. Nah, ini harga penutupan di hari Jumat kemarin. Berarti secara tidak langsung gitu ya. Kalau kita lihat di sini saham Telkom cenderung turun dibandingkan dengan harga penutupan di hari Jumat kemarin. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada harga bid maupun offer ya. Berarti kalau misalnya kita mau beli di harga bid, mungkin kita harus menunggu dulu atau mengantri dulu. Kenapa? Kenapa kita harus mengantri di harga bid ketika kita membeli di harga tersebut gitu ya? Karena cenderung harganya di bawah market. Karena saham Telkom kan saat ini 3.010 gitu ya. Dan saat ini kalau misalnya kita beli di 3.000 atau 2.990, menunggu ada investor yang ingin menjual di harga tersebut. Nah, sesimpelnya adalah kalau misalnya kita ingin langsung memiliki harga Telkom, pasti kita harus membeli harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ada di market. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya saya ingin membeli saham Telkom, tapi saya mau beli di harga 2.990. Otomatis kami menawarkannya dengan harga yang lebih murah ibaratnya negosiasi gitu ya. Sedangkan Telkom saat ini di harga 3.010. Tapi beda cerita kalau misalnya kita ingin membeli di harga 3.030 seperti itu atau di harga 3.040. Pasti kita transaksinya match karena apa? Di sini adalah antrian lot ya. Lot itu adalah minimum pembelian saham. Sorry, lot itu adalah pembelian sahamnya. Jadi kalau misalnya kita beli saham itu adalah minimum sebesar satu lot atau kalau kita pecah adalah 100 lembar saham. Nah, balik lagi kalau misalnya kita di sini ingin beli di harga over, sedangkan nasabah di sini sedang melakukan antrian jual gitu ya, otomatis kita transaksinya match. Berarti antara kita yang memiliki dana, si investor lain yang ingin menjual sahamnya di harga tersebut saling bertemu, makanya transaksinya match. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita mempunyai saham Telkom, pasti kita ingin membeli di harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga market. Kenapa? Agar kita bisa mendapatkan capital gain seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menjual di harga 2.980 gitu ya, karena kita mungkin ada urgent untuk menggunakan dana tersebut, atau kita pengen membeli suatu saham lagi gitu, atau kita pengen buyback, itu bisa langsung transaksinya match gitu ya. Sebagai contoh misalnya, oh saya punya saham Telkom dari harga 2.500, kalau saya jual di 2.950, ya memang capital gain-nya mungkin lebih sedikit atau misalnya jauh dari ekspektasi kita kalau misalnya kita jual di harga 3.050 misalnya. Nah, tapi kalau misalnya di 2.990 tapi saya sudah memiliki saham tersebut di harga 2.500, harusnya kita masih bisa mendapatkan profit. Nah, itu kembali lagi itu tergantung dari keputusan Bapak Ibu ketika ingin membeli atau menjual suatu saham seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, perlu dicatat adalah ketika ingin membeli suatu saham, itu adalah minimum satu lot.
Kalau kita pecah, satu lot itu adalah 100 lembar saham, seperti itu. Nah, bagaimana tuh pembeliannya? Gampang banget, jadi kita klik buy di sini. Nah, di sini ada ordernya, ada limit maupun market. Jadi kalau misal limit, kita masih bisa setting harganya sesuai yang kita inginkan atau yang kita ingin order. Tapi kalau market, nah nanti langsung di harga market dari saham Telkom tersebut. Saat ini di harga 3.010 atau misalnya 3.020, nanti akan langsung terkirim order kita dan langsung match seperti itu ya. Nah, ini adalah pembeliannya adalah maksimum satu lot. Dan di sini terlihat semua bahwasanya kita membeli 100 lembar saham Telkom itu hanya membutuhkan dana sekitar 302.000. Itu belum termasuk fee transaksi ya. Jadi kalau misalnya sudah sama fee transaksi, maka akan angkanya lebih keriting gitu ya, karena di sini ada commission-nya. Nah, di sini tinggal masukkan PIN-nya, lalu konfirmasi order, nanti akan muncul orderan kita di menu trade, lalu di one stop trading, ada di order list di sini. Dan di sini juga kita bisa melakukan transaksi saham seperti itu. Nah, bedanya kalau di MarketWatch ini adalah kita bisa melakukan transaksi dengan 4 saham sekaligus seperti itu ya. Jadi kita tinggal setting aja sahamnya, misalnya di sini saya sudah setting Bumi, Telkom, Unilever, GGRM, atau mungkin Bapak Ibu pengen saham yang lain, itu kita bisa melakukan pembelian saham secara bersamaan, seperti itu. Oke, lalu bergeser di menu running trade, ini adalah kejadian transaksi saham yang match dan ini adalah yang dilakukan oleh investor. Jadi kita lihat di sini, ini ada waktunya ya. Jadi ada jamnya, ada menitnya, ada detiknya. Lalu di sini ada kode sahamnya. Nah, kalau kode saham itu berarti rata-rata semuanya ya, semuanya itu adalah 4 kode gitu ya. Kecuali kalau ada yang panjang atau ada strip W atau right gitu ya, itu mungkin lagi aksi korporasi. Tapi kalau yang panjang banget itu biasanya namanya warrant terstruktur seperti itu. Nah, di sini juga ada price-nya, jadi pembeliannya di harga berapa, lalu lot-nya, lalu action-nya buy ataupun sell, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada market watch. Di sini kita menampilkan semua saham. Kita bisa filter saham yang ingin kita cari gitu, misalnya sebagai contoh Goto gitu ya. Nah, ini kita menampilkan saham Goto aja. Nah, mungkin bingung ya, kok banyak banget ya saham Goto di sini gitu ya. Nah, ini yang kami bilang tadi adalah suatu warrant atau warrant terstruktur seperti itu ya. Jadi turunan saham. Jadi kita bisa membeli mungkin lebih rendah harganya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah induknya saham Gotonya. Nah, di sini ada lambang lonceng. Nah, di sini adalah spesial notasi yang diberikan oleh bursa. Nah, biasanya kodenya itu berbeda-beda. Nah, alasannya kenapa diberikan spesial notasi ini untuk menjadi investor, misalnya ketika ingin membeli suatu saham, investor tuh bisa ada pemberitahuan atau misalnya bursa memberitahu bahwasanya boleh beli atau tidak. Atau mungkin kalau misalnya lebih tepatnya adalah sebagai warning terlebih dahulu atau informasi ya, kira-kira saham ini apakah sedang dipantau dan lain sebagainya atau telat melaporkan laporan keuangan, biasanya itu kodenya berbeda-beda seperti itu. Lalu di sini ada global market summary, jadi kita menampilkan indeks yang berada di luar, jadi cuma tidak hanya ISG tapi menampilkan indeks yang ada di luar. Next, selanjutnya di sini ada heat map. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat performance gitu ya, di sini ada market cap, volume, dan frekuensi by sektor gitu ya. Jadi kalau misalnya saham itu tentunya ada sektor-sektor yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya finansial itu atau di industri keuangan gitu ya, atau perbankan itu ada BBRI, ada BBCA, BMRI, BPNI gitu ya. Lalu di energi ada Adro gitu ya. Lalu ada Bumi dan PTBA, lalu di teknologi ada Goto, ada AWAN, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih tepatnya dikelompokkan per sektornya seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada menu trading ya. Jadi kalau misalnya kita klik menu My Favorite di sini, kita bisa memasukkan saham-saham pilihan kita seperti itu ya. Jadi misalnya di sini sudah ada BBRI, BBCA, Telkom, misalnya kita mau nambahin nih Unilever ya. Nah, nanti akan menambah untuk menu My favorit kita. Nah, kalau misalnya mau hapus, kita tinggal remove simbol aja di sini. Seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada new order. Ini kurang lebih mekanismenya mirip dengan kita melakukan transaksi tadi. Nah, coba kita simulasikan transaksinya. Kita klik buy di sini, masukkan pin tradingnya.
Nah, kita lihat di sini order listnya transaksi kita open. Jadi kita membeli di harga yang cenderung lebih murah daripada di harga market sekarang. Karena di saham Bumi itu di harga 125 dan saat ini naik ya sekitar 3% untuk saham Bumi seperti itu. Nah, di sini kalau statusnya open, kita bisa melakukan apa saja. Nah, yang pertama kita bisa merubah harganya karena oh saya pengen banget nih beli saham Bumi ini atau ingin mendapatkan dengan transaksi match gitu ya. Nah, kita bisa merubahnya di harga 125, kita unmatch, nanti statusnya menjadi match seperti itu. Tapi ketika sudah match, kita tidak bisa meng-cancel transaksi kita ataupun unmatch transaksi kita. Setelah itu kita juga bisa withdraw, jadi kita klik withdraw di sini. Nah, nanti statusnya menjadi withdraw, seperti itu. Oke, nah selanjutnya untuk melihat saham ada di menu portofolio. Di sini kita menampilkan semua saham yang ada di porto. Kita bisa lihat dari keuntungan kita atau misal kerugian kita. Nah, kita bisa juga melihat dari gain atau loss-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini, oh dari semua kerugian sudah ter-average dengan keuntungan kita, maka kerugiannya sebesar 31.000. Padahal cost value kita, modal kita sebesar 501. Nah, kalau misalnya kita akumulasi juga market value kita, maka berarti rugi sekitar 29.000 dari 501 ini. Next, selanjutnya di sini ada akan summary. Nah, mungkin tadi saya sudah singgung ya, yang pertama buying power. Ini adalah limit yang bisa digunakan nasabah dalam bertransaksi saham. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya uang RDN kita tidak cukup, atau misalnya kita tidak memiliki dana yang cukup ketika membeli suatu saham. Misalnya sebagai contoh kita ingin membeli saham sebesar 10 juta, tapi total value atau cost yang dikeluarkan itu sebesar 11 juta. Maka buying power ini atau limit bisa digunakan. Tetapi perlu diperhatikan bahwasannya ini harus dilakukan penyetoran dana sebesar yang tadi digunakan atau nanti setorannya di step plus 2 seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada market value. Ini sama ya dengan portfolio value. Di sini angkanya sama, jadi dia akan bergerak ketika saham kita naik ataupun turun. Lalu di sini ada total aset, akumulasi dari current balance ditambah dengan market value, maka di sini akan muncul total asetnya. Lalu selanjutnya di sini ada current balance dan available balance. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya sama. Tapi apa yang membedakan ketika eh, kita transaksi gitu ya. Nah, di sini yang membedakan adalah kalau current balance itu dananya update ketika kita transaksi buy ataupun sell dan transaksi yang match. Jadi kalau misalnya kita buy, otomatis dananya akan terpotong atau akan berkurang. Tapi kalau misalnya sell, karena kita menjual aset saham, maka current balance-nya atau uangnya akan menambah gitu. Tapi kalau available balance itu harus menunggu T plus 2 terlebih dahulu. Next, selanjutnya di sini ada credit limit. Nah, ini sebesar 300 juta. Apakah ini fasilitas investor untuk melakukan transaksi saham? Nah, ini lebih tepatnya adalah batas limit ketika kita menggunakan buying power tadi. Jadi batas atasnya sebesar 300 juta. Kalau misalnya buying power kita 500 juta, tapi hanya dibatasi sebesar 300 juta. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada open buy dan open sell ya. Jadi kalau misalnya transaksi kita tadi masih open, itu akan muncul value-nya atau uangnya seperti itu. Ini berlaku open buy dan open sell. Next, selanjutnya di sini ada block amount dan outstanding buy orders. Jadi kalau misalnya kita melakukan penarikan dana atau melakukan pembelian, maka akan muncul value-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada transaksi apa-apa, tetapi kita melakukan aksi penarikan dana, maka tetap akan muncul dananya karena itu termasuk block amount gitu. Nah, kalau bedanya kalau kita ke bawah di sini ada sell dan buy, ini adalah transaksi yang sudah match. Nanti akan menghilang di T plus 2 seperti itu. Next, kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada order info. Jadi kalau order info ini kita bisa men-search saham yang kita pernah transaksikan mungkin setahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu. Ini kita bisa search. Jadi misalnya sebagai contoh, oh saya mau nyari saham Sido gitu ya. Saya pengennya dari tanggal 1 Januari gitu ya. Kita bisa search. Nah, di sini semua ada keterangannya. Oh, berarti saya nggak ada pembelian saham Sido nih di tahun ini. Semuanya saya withdraw. Seperti itu. Atau saham-saham yang lain juga bisa dicari. Lalu di sini ada stock info ya, lalu ada full quote, jadi kita bisa melihat atau bisa menganalisis saham yang ingin kita beli. Jadi kita di sini ada chartnya, ada DP price-nya, buy order-nya, lalu ada running trade khusus saham BBCA aja seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita pengen ganti saham yang lain? Misalnya balik lagi kita saham Sido ya.
tinggal diklik aja di sini, tinggal kita ketik, nah nanti menjadi Samsido. Lalu company profile jelas pasti ditampilkan juga karena sahamnya sudah TBK dan sudah melantai di bursa, pasti harus menampilkan company profile, laporan keuangan, dan mungkin nextnya di sini juga kita juga menyiapkan top stock gitu ya. Jadi menampilkan dari top gainers atau naiknya cukup signifikan atau top loser yang turunnya juga signifikan seperti itu ya. Dan di sini kita juga bisa lihat activity dari lots, frekuensi maupun value. Jadi khusus hari ini menampilkan dari top gainers, top loser, aktivitas terbesar dari transaksi dari lotnya, frekuensi maupun value. Lalu di sini ada client info, ini balik lagi ada menampilkan portofolio, akan summary, user profile gitu ya. Dan di bawah ini, sorry, di sini juga ada melakukan penarikan dana. Jadi kalau misalkan kita simulasi, itu tadi lebih tepatnya untuk mendepositkan dana kita dari rekening tabungan ke RDN, seperti itu. Nah ini sebaliknya, kita melakukan transfer dari RDN ke rekening tabungan kita. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah RDN account-nya, dan di sini adalah rekening tabungan kita, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau narik misalnya sebesar 50.000 gitu ya, kita submit, nanti ada di withdraw history-nya. Nah, biasanya jadi pertanyaan nasabah juga nih, apakah kalau kita melakukan penarikan dana, dananya bisa masuk di hari yang sama, seperti itu? Nah, untuk pertanyaan ini mungkin saya akan jelaskan bahwasannya di CIS ada cut off time. Jadi kalau misalnya nasabah melakukan input sebelum jam 9.30, maka dananya akan masuk di hari yang sama. Tapi kalau setelah jam 9.30, maka diprosesnya di hari bursa selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi perlu dipastikan bahwa jam cut off time kita jam 9.30 dan bisa diinput sebelum jam 9.30. Seperti itu. Nah, di sini juga ada news ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing lagi untuk mencari berita yang update. Di platform pun juga sudah tersedia untuk berita terupdate seperti itu. Dan kita juga sudah siapkan chart, lalu indikatornya, jadi Bapak Ibu juga bisa menganalisis teknikal, dan mungkin kalau misalnya ingin mendalami bagaimana analisa teknikal dan lain sebagainya, kita ada kelas pasti untuk nasabah, jadi tentunya bisa dipelajarin bersama tim research kita, jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi cara menganalisa teknikal, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan dua tema ya. Jadi tema gelap maupun terang juga bisa kita terapkan di sini, tergantung dari kenyamanan. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk iTrade hari ini, penampilannya dari versi web-based. Mungkin ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, mungkin kita tutup untuk kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Oke, mungkin di sini ada raise hand ya dari Mbak Semilta atau Bu Semilta. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa ditanyakan di kolom Q&A ya. Kalau di HP, apakah bisa disetting menjadi dark layarnya? Bisa, Bu. Jadi kalau misalnya kita login melalui HP, itu bisa melakukan atau merubah temanya menjadi tema gelap. Nanti bisa ke menu setting, nanti ada pilihannya, tema gelap ataupun terang, seperti itu. Itu bisa disetting juga di mobile. Tapi kalau di desktop, itu belum bisa saat ini. Jadi hanya bisa di mobile maupun di web, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin sudah cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kelas pasti dari sesi pertama maupun sesi 2. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih telah mengikuti kelas pasti.